Selamat datang kembali semua. Mungkin kita melihat kode orang lain yang ada di GitHub ataupun kolega Anda, ada yang menuliskan kata seperti ini, yaitu tanda 1 bintang, args, dan tanda 2 bintang, quarks. Apakah itu maksudnya? Untuk memahami makna kata tersebut, kita akan langsung menuju pada Jupyter Notebook dengan mempraktekannya. Mari kita lihat. Mari kita mulai dengan membuat suatu fungsi yang namanya adalah fungsi memiliki parameter A dan B. Selanjutnya, return jumlahan dari bilangan A dan B tersebut. A, B. Selanjutnya, kita eksekusi fungsi tersebut. Fungsi, misalkan antara bilangan 4 dan 6. Selanjutnya, kita eksekusi. Nah, di sini kita mendapatkan pesan error dari Python. Mengapa? Integer adalah objek yang tidak dapat diiterasi. Sedangkan pada fungsi sum yang built-in pada Python, dia membutuhkan tipe data yang dapat diiterasi. Baik itu berupa tuple ataupun list. Pada contoh ini, kita akan membuatnya sebagai tuple, sehingga setelah fungsi sum tersebut, kita harus menambahkan tanda kurung tambahan seperti ini, sehingga data yang ada di dalam sini adalah berupa tuple. Setelah itu, kita eksekusi ulang, maka hasilnya adalah 10, yaitu penjumlahan antara 4 dan 6. Selanjutnya, misalkan kita memiliki beberapa parameter yang lain. Misalkan kita memiliki parameter yang lebih dari A dan B. Misalkan seperti ini, kita copy paste dari yang sebelumnya. Kita memiliki A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita pun akan membuat default value-nya. Misalkan dia default-nya 0, jika kita tidak mendefinisikannya. 0 sama dengan 0, D sama dengan 0, dan begitu pun pula pada E sama dengan 0. Lalu pada bagian penjumlahannya pun kita akan menuliskan semuanya. C, D, dan E. Setelah angka 4, 6, kita ingin menambahkan lagi misalkan bilangan yang ketiga, yaitu 10. Maka hasilnya 20. Misalkan kita pengen menambahkan lagi 5 dan satu lagi misalkan 4. Maka hasilnya 29. Nah, namun jika kita menambahkannya lagi, misalkan ada bilangan yang ke-6, maka dia akan menghasilkan pesan error. Karena positional argument pada fungsi yang telah kita ciptakan sebelumnya membutuhkan hanya 5. Sedangkan yang kita berikan adalah 6. Selain itu, walaupun jika kita memiliki 6 variabel pada bagian sum di sini, ataupun pada bagian argumen pada fungsi tersebut, misalkan kita menambahkan f sama dengan 0, hal ini sangatlah tidak efisien untuk melakukan fungsi penjumlahan seperti ini. Oleh karena itu, kita akan memanfaatkan fungsi dari args, yaitu dengan cara def fungsi, lalu tanda bintang args, seperti ini. Selanjutnya di bawahnya kita isi dengan return sum args. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal memanggil dari fungsi tersebut. Lalu, kita ingin bilangan apa saja yang ingin dijumlahkan. Misalkan 2, 3, 5. Maka hasilnya adalah 10. Selain itu, jika kita menambahkannya lagi, 6, 7, 10, 12, 12, 12, 11, dan seterusnya. Kita eksekusi lagi seperti ini. Karena kita tidak perlu lagi memasukkan variabelnya satu persatu seperti pada contoh sebelumnya. Kita hanya tinggal menambahkan bintang args, lalu masukkan args tersebut pada penjumlahan. Setelah itu, panggil fungsi tersebut dan masukkan bilangannya, berapapun Anda inginkan. Perlu diingat bahwa bintang args ini tidak selalu harus memiliki kata seperti ini.
Namun, berdasarkan konvensi antar sesama Python programmer, untuk menyatakan suatu args dengan tanda bintang, maka kata yang digunakan adalah arg itu sendiri. Misalkan jika kita ingin menggantinya dengan kata lain, misalkan kata lain, pada bagian bawahnya pun kita tulis kata lain, lalu kita eksekusi, hasilnya pun sama. Jadi kata kunci atau karakter kunci yang ada pada args adalah tanda bintang 1 sebelum kata selanjutnya, yaitu kata kedua seperti ini. Selanjutnya kita akan menganalisis dari output args tersebut. Kita akan copy paste fungsi sebelumnya, lalu kita akan menggantinya menjadi print args. Selanjutnya kita panggil eksekusi. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi tersebut, fungsi, lalu angka misalkan 4, 6, 7, 8. Eksekusi, maka outputnya berupa tuple. Karena outputnya berupa tuple, sebetulnya kita pun dapat melakukan iterasi pada data tersebut. Ya, misalkan seperti ini, kita ganti menjadi for i in args. Selanjutnya print i. Setelah itu kita eksekusi. Selanjutnya tulis kembali. Jadi hasil tuple tersebut telah di-unpacking. Selanjutnya kita akan membahas mengenai quarks atau keyword arguments. Yang membedakan dengan args adalah tanda 2 bintang di depannya. Untuk memahaminya, mari kita langsung menuju contoh. Misalkan kita memiliki fungsi quarks titik 2 lalu print quarks. Dari situ kita ingin mengeksekusi fungsi tersebut, fungsi misalkan quarks 1 sama dengan kucing, quarks 2 sama dengan 5 integer, lalu quarks 3 sama dengan true, boolean. Selanjutnya kita ingin mengeksekusinya, alt enter. Dapat kita lihat bahwa hasil dari output keyword arguments adalah berupa dictionary, yaitu pasangan antara key dan values. Sedangkan pada contoh sebelumnya, ketika kita membahas mengenai args, hasilnya berupa tuple. Dengan tipe data dictionary tersebut, maka kita dapat mengambil nilainya yang berupa key-nya atau value-nya. Misalkan kita memiliki contoh kedua, yaitu def print dict, misalkan dictionary, lalu quarks, selanjutnya for key, karena dictionary merupakan pasangan key dan value in quarks dot items yang di dalam dictionary itu sendiri. Selanjutnya kita ingin memprint nilainya menggunakan format printing adalah format printing kedua dot format key dan value. Selanjutnya kita akan mengeksekusi fungsi tersebut, print dict nama saya Zaki, nama Anda Ujang. Setelah itu kita akan mengeksekusinya. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan quarks yang merupakan outputnya dictionary, kita dapat mengambil apakah itu key-nya dan value-nya. Seperti pada proses looping di sini, karena quarks tersebut memiliki 2 elemen, yaitu elemen pertama yang ini, selanjutnya elemen kedua yang nama Anda Ujang, maka ketika kita printing,
menggunakan string formatting, yaitu pada format pertama merupakan key, maka dapat kita lihat di sini, key yang pertama adalah nama saya, di sini, dan yang kedua adalah value-nya. Value-nya adalah berupa string, yaitu Zaki, yang akan masuk pada format yang ini. Sehingga fungsi ini akan melakukan iterasi dua kali. Yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Maka hasilnya, nilainya, nama saya adalah Zaki, nilainya, nama Anda adalah Ujang. Kegunaan dari Quarks ini akan sangat bermanfaat untuk kondisi di mana kita tidak mengetahui ada berapa banyak keyword di dalam argumen yang akan diteruskan kepada suatu fungsi. Karena kita dapat memanggilnya berdasarkan key atau value-nya. Sekian pembahasan mengenai args dan quarks. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.